Rogo itu adalah jasad, sukmo sariro betoro. Nah, jadi kita sudah tidak pakai jasad ini, kita pakai jasad sukmo. Dalam arti apa? Yang namanya sukmo itu artinya hilang atau tiada. Tiada. Tapi nadarani tiada, padahal dia ada. Hilang menurut pandangan kita lah. Kita kembali kepada asal semula lah. Maka yang namanya kasuk, ilmu kasukman berarti ilmu kehilangan. Karena arti sukma itu artinya hilang. Hilang, tapi bukan hilang gitu. Bukan hilang. Hilang. Hilangnya apa? Yung ngilangi perbawane bumi, geni, banyu, angin ini, anasir 4 ini kita hapus. Itu termasuk sifat gitu. Sifat. Kita menghapus sifat masuk kepada dat. Artinya apa? Tadinya itu culigo manjing warongko, lah sekarang dibalik warongko manjing curigo, utawa mau nekot leng ngemuli kodok, kita dibalik kodok ngemuli lengi. Nduk mau ki sukma nang jerone jasad bagikan Sang Bima Suci atau Dewa Ruci, ning akhire sukma keluar, jasad di dalam sukmanya. Selamat malam kepada seluruh pemirsa setia channel Martabatul Syariah. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini, masih dalam acara membahas atau membedah buku Kunci Swargo. Tapi karena saking banyaknya pertanyaan, jadi kita masih dalam season tanya jawab tentang pertanyaan. Kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari akunnya Tri Harajanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya. Bagaimana kalau belajar ilmu kasampurnan ditebus dengan mahar berupa uang? Boleh nggak Mbah Nur? Terus kalau boleh maharnya berapa Mbah? Matur sembah nuwun. Nggo Mbah niki belajar kasampurnan kan nebus kalih arto. Jawab tepat, tidak bisa. Lah margine napa Mbah? Ya mergone wong justru kita melupakan semua itu kok. Melupakan mahar-mahar yang bentuk itu. Melupakan semua itu kok. Jadi, ya maharnya harus ditebus dengan riyadhah, tirakati dan riyadhoi. Dengan misalnya dengan kulwat, dengan uslah, ya sama mampunya, ya kadang-kadang dengan dilulimi nafsi, dengan sesuai petunjuk guru ya, pengingkaran hawa nafsu, ya hanya itu ditebus dengan itu. Udah secara kita ya harus ngelakoni saringat, menting toreko ndadekaken jenggayuh marang makrifat. Nggih. Terus kata uslah sendiri niku pripun, Mbah? Uslah itu tembung kata lain bertapa, penyiksaan diri. Kalau yang namanya kholwat kan penyiksaan nafsu, pengingkaran nafsu yang kuat. Sudah keluar dari rumah di gua seperti Kanjeng Nabi sendiri, dia adalah kholwat di Gua Hira. Nah, namanya kholwat itu mengingkari hawa nafsu secara keluar dari rumah. Keluar dari rumah, ya. Jadi mewisatakan rasa, membelenggu nafsu. Kalau dzalimi binafsi itu caranya seperti apa, Mbak? Dzalimi binafsi itu dengan arti ya kita mengingkari keinginan, kelangenan dan kekarman. Itu bisa dilakukan di dalam kehidupan masyarakat seperti itu, Mbak? Bisa juga. Nah, makanya kalau di depan masyarakat itu kan ya mujahadatun nafsi saja. Jadi perlawanan hawa nafsu. Tapi nabilul eliminasi kan pengingkaran itu beda lagi dengan perlawanan. Kalau perlawanan itu sekedar apa ya, dilatih, kita kumpul pada masyarakat, terus kita tuh
menjauh dari keinginan hawa nafsu, bukan nafsu loh ya, hawa nafsunya. Terus kalau dolimi itu maksudnya bisa tidak dilakukan di tengah masyarakat? Ya kadang-kadang jadi cemuang juga, karena biloli nafsi itu tingkatnya lebih tinggi. Misalnya kita ini tengah malam bangun, kita mau berzikir, apapun mau ibadah yang lainnya, pas sholat tahajud, apa sholat hajat. Biasanya orang yang mau melakukan sholat itu kan biasanya males. Karena apa? Yang namanya ibadah perlawanan dengan karep atau keinginan. Ya, ini kok saya kesit banget. Semangat banget tuh ada apa? Ditanyakan dulu. Oh ternyata ada tujuan selain Allah. Contohnya Mbah? Nah sekarang kita mau sholat hajat, menginginkan hajatnya, tahajud ingin tahajudnya dan sebagainya. Duka katanya mendekatkan rezeki yang jauh, menurunkan rezeki yang masih di langit, terus memunculkan rezeki yang masih di dalam bumi dan sebagainya. Nah, kok dengan giat tujuannya itu termasuk harus dilawan. Diganti ibadah yang tidak disukai oleh keinginan. Terus apakah taraf atau tingkatan orang sing sudah dolimi binafsin itu tingkatan yang sebelah mana nih Mbak? Yang namanya dolimi itu sudah tingkat atas. Sudah tingkat atas. Kalau yang taraf belajar itu. Nah kalau belajar tuh mujadah. Mujadah tuh nafsi, kita belajar pengendalian. Melawan. Ya pengendalian. Bukan melawan, tapi pengendalian. Kalau biluminanya kan mengingkari. Nah, kita mau mengajak tidur tidak tidur. Terus dalam pikiran ingin punya keinginan sesuatu tidak diturutin. Selagi itu masih nuruti hawa. Oh itu lebih tinggi lagi dari mujadah. Dari mujadah. Nah iya, karena kalau biluminasi itu sekarang harus hati-hati. Nanti kalau kita belum sampai taraf tinggi, kalau sholat, saya mau tahajud, saya mau hajat. Nah, membedakan mana nafsu mana yang tidak itu kan tidak bisa. Mana nafsu yang tidak, maka ibadah itu tadi terang kalau ibadah itu perlawanan dengan nafsu. Kenapa kok kita senang? Berarti ditarik dulu, ditanya dulu hati yang dalam keinginannya apa. Kalau selain Allah kita ingkari, itu sudah kelas tinggi ya. Kita ingkari, jangan diturutin. Mencari ibadah yang yang males, yang sekiranya kita ini malas melakukan. Malah dilakukan. Tapi itu yang dolimi Iya yang dolimi. Kalau yang taraf awal belajar mujadah tadi. Mujadah itu nafsi, belajar pengendalian hawa nafsu. Jadi taraf mulai dari makan, mulai dari omongan. Sekira omongku ini, saya bicara ngomong seperti ini nyakiti orang atau tidak. Saya membicarakan orang lain atau tidak, dan sebagainya itu lewat omongan. Nah, lewat mata ya begitu pula. Lewat mata itu kadang-kadang kita memandang yang sekiranya itu menimbulkan syahwat. Segi dalam akal dan pikiran pun seperti itu juga. Maka segala sesuatu yang sifatnya bersumber dari hawa, nah, itu seperti minum. Minum itu kan kebutuhan kan. Kebutuhan, seandainya kita ini haus, kebutuhannya 2 atau 3 gelas misalnya ya. Biasanya ada muntah. Kadang-kadang ada keinginan, ingin ngopi, ingin ngeteh, ingin sprite, ingin susu. Itu nanti kan udah lain lagi kan. Lahirnya ke hawa. Hawa jadinya. Nuruti keinginan, kepuasan, hawa nafsu belaka. Angel ya Pak. Angel. Dan sebagainya. Jadi dengan pengendalian itu beda dengan bilolimi. Kalau bilolimi yang ngingkari dah ya, memang nggak dituruti. Seindahnya kita nafsu kita ingin berjalan ke barat, itu malah kita dipindah ke timur. Jadi berlawanan. Berlawanan.
Oke, jadi untuk yang pertama intinya tidak bisa ditebus dengan uang. Tidak bisa. Karena tebusannya itu hanya dengan laku dan riyadhah. Untuk pertanyaan yang kedua niki dari akunnya @anggasambas8559. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, kula nyuwun tulung, istri saya sakit pinggangnya. Dulu kena kanker payudara, sampai nggak bisa jalan. Nyuwun petunjuk kesembuhan, terima kasih. Niki nyuwun donga. Donga kali nopo niki, Mbah? Memang kalau doa banyak, doa itu banyak. Fatihah saja sudah doa kok, iya kan? Kalau doa banyak, kesembuhan. Tapi di dalam Torekoh ini semua penyakit itu bersumber 75% itu dari dirinya sendiri, 25% dari alam. Lalu menurut Torekoh Satoriyah, kita menarik napas dari bed yang tertentu, itu dengan intisari menarik energi yang negatif ditarik, kita kembalikan kepada Allah. Nah mungkin saja kalau energi negatifnya sudah serna, ya semua jadi netral. Ya gitu saja di depan Torekoh. Nah, bahkan saya pernah juga ada teman dulu sakit pinggang, tapi saya hanya melihat, saya belum membuktikan. Untuk pengobatan itu ada juga yang itu apa, bawang merah atau berambang ya, itu dirajang, terus susu denko, itu yang manis. Kalau orang manis tambah madu. Tapi madunya nanti kalau sudah dingin baru dijeburin, dimasukin. Nanti susu denko itu diaduk dulu dengan air, itu terus rajangan bawang merah ini direbus kira-kira 5 menit bareng dengan susunya ini, udah mendidih 5 menit diangkat. Nanti kalau udah dingin itu madunya dimasukkan. Yang penting secukupnya. Itu saya belum melakukan, tapi teman ternyata juga sembuh. Ada pengalaman dari teman. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ini dari segala bidang. Mau enak pertanian barang metu. Pertanian, peternakan barang metu. Pertanyaan selanjutnya dari akunnya @resa3683. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya lagi. Itu minumnya sehari semalam sekali mau tidur. Untuk yang ini tadi yang kedua ada anjuran seperti itu Mbah. Pokoknya itu minumnya hanya sehari semalam sekali setiap mau tidur. Oke. Ini dari akunnya @raisa3683. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasannya perihal gending manuk mabur metu saka sangkara saking Kanjeng Sunan Kalijaga. Niki nyuwun wedaran sing niku iki. Monggo. Wah, iki nembang kudu. Ya. Itu kalau di dalam pupuh dandang gula itu. Jadi kawruhana sejatine gesang, lamun benjang pinanggih palastra, dateng pundi papan dununge. Ibarat manuk mabur ucul saking kurungan iki. Benjang pundi pencanipun jo nganti keleru. Umpama wong lunga sanja jan sinanjahan tan wurunga bakal bali mulih mula-mulanira. Kawruhana den ketahuilah ya. Sejatining gesang sebenarnya hidup. Sejatinya hidup ya. Iya, sebenarnya hidup, sejatinya hidup. Lamun benjang pinanggih palastro
apabila nanti kalau kita sudah berjumpa dengan maut, Palastro dalam arti datang pun di papan dununge, di manalah letaknya. Lah berarti lamun benjang pinanggih palastro dalam arti ora kok besok nek mati bosok koklok. nggih. Ya ora. Umpama manuk mabur ucul saking kurungan iki, bagaikan burung yang terbang lepas dari sangkarnya. Jadi ini rasanya burung yang pinter. Nggih. Jadi dia tahu jalannya untuk melepas. Bukan karena lepas dari sangkar itu harus melalui sandari kita nih rohnya lepas dari jasad, nunggu diabetes dulu. Nunggu sangkarnya rusak. Ya, stroke dulu. Enggak. Nah, mulai di sini yang namanya dikatakan sholat ma'rifat. Ya. Harus melalui sholat ngrogo sukmo. Rogo sudah ngarani, sukmo adalah hilang. Jadi ngilangi rogo. Berarti kita belajar menghapus sifat. Supaya kita bisa masuk di dalam dat. Itu artinya. Nah, datang pundi pencelan benjang, nanti di mana kita akan berteduh atau mencro itu apa ya? Berada atau berteduh bertempat, ya. Bertempat. Umpama wong lunga sonjo jan sinanjan. Jadi kita di dunia ini bagaikan kita ini sonjo itu main. Main-main, berkunjung. Jadi kita dari alam akadiah sampai di dunia ini berarti kita ini berkunjung atau main ya. Main. Jan sinanjan. Nah, kita dilahirkan di Banyur seperti saya dilahirkan Banyurip, Desa Suru, Kecamatan Geyer, Kabupaten Gerobokan, Provinsi Jawa Tengah. Kadang-kadang sampai di Aceh, kadang sampai di Surabaya, sampai di Kalimantan. Itu jan sinanjan no. Dulan-dulan. Ya, dulan-dulan. Tan wurung bakal bali. Nek balik ning omahe engko banjur mulaniro tadinya tak ada menjadi tak ada lagi. Kita kembali kepada asal, sangkan kita datang dari mana, kita harus kembali ke semula. Jadi paran sangkan paran. Kita datang dari mana, apabila kita sudah selesai urusan kita di dunia, tanggung jawab kita. Karena di dunia ini kisapan ya. Sesudah dikisap seberapa kisapan itu nanti kita akan pulang kemana? Akan pulang kemana? Berarti ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau sumailai turjaun. Itu artinya. Artinya seperti itu. Terus carane tadi jenengan ngendika tentang rogo sukmo, Mbah. Carane ngrogo sukmo niku pripun? Rogo itu adalah jasad. Sukmo sariro betoro. Nah, jadi kita sudah tidak pakai jasad ini, kita pakai jasad sukmo. Dalam arti apa? Yang namanya sukmo itu artinya hilang atau tiada. Tapi nadarani tiada, padahal dia ada. Hilang menurut pandangan kita lah. Kita kembali kepada asal semula lah. Maka yang namanya ilmu kasukman berarti ilmu kehilangan. Karena arti sukma itu artinya hilang. Hilang, tapi bukan hilang. Bukan hilang. Hilang. Hilangi apa? Yung ngilangi perbawaning bumi, geni, banyu, angin ini, anasir 4 ini kita hapus. Itu termasuk sifat gitu. Sifat. Kita menghapus sifat, masuk kepada dat. Artinya apa? Tadinya itu curigo, manjing, warongko. Nah sekarang dibalik warongko, manjing, curigo. Utawa mau nekot leng ngemuli kodok, kita dibalik kodok ngemuli lengi. Dok mau ki sukma nang jerone jasad, bagikan sang Bima Suci atau Dewa Ruci, ning akhire sukma keluar, jasad di dalam sukma. Sukmanya mau dibalik, nggih.
Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya RBLSHA. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana pandangannya jenengan mengenai polemik para habaib dan para kiai saat ini gimana Yai? Jadi polemik antara Habib dan kiai, Mbak. Itu menurut ramalan bapak saya. Kandane bapakku. Nggih. Hono Coroko Doto Sawala Dojayanya Monggo Bathanga. Nggih. Ho datangnya Hong Wilaheng Hindu. Nggih. Ho no datangnya Nederland Belanda. Nggih. Co datangnya Jepang. Nggih. Ro datangnya Republik Indonesia. Ko datangnya komunis. Nah, do ini Darul Islam. Darul itu kan rumah. Nggih. Rebutan omah. Rebutan omah merasa bener. Rumangsa nggone dhewe. Rumangsa gene dhewe. Lah mula rebutan omah, nah aku orang rebut porah. Karena apa? Seolah-olah di dalam rumah itu ada isinya. Ngerebut rumah berarti dia menginginkan isinya. Nggih. Lah isi omah kuwi apa? Lah isi omah iki sembarang. Ngono kuwi. Lah sing intisari ya seperti kita bagikan caluk bis itu di terminal, ya kan? Nggih. Caluk tuh kalau ngomong tuh walah panggung nu kae di alun apa di terminal ya. Ya terminal kiai sing caluk kan ya nang panggung. Iya kan? Terminalnya kiai caluk itu di panggung. Jadi bis apa itu caluknya itu mari ke Sumatera, mari ke Sumatera. Rayu-rayu. Dia enggak ke Sumatera, jongkok aja di situ. Hanya mencari sekeping uang. Mari ke Surabaya, mari ke Jakarta, mari ke Medan, mari. Nah, yang ngomong saja itu ya yang jongkok di situ saja. Tapi yang diem-diem naik bis sampai di Medan, naik bis sampai di Jakarta, sampai di Bali, sampai di mana itu. Nah, maka ini Darul Islam menurut ramalan bapak saya. Ini Darul Islam merebutkan kebenaran Islam. Jadi nak tak teliti ya orang golek kebenaran Islam ya merebutkan keuntungan dari Islam. Dia itu justru malah menggerogoti Islam dari dalam. Karena apa? Di situ ingin pimpinan jadi jatman lah, merebutkan jatman. Karena sekarang ini sholat tarawih saja dibayar sih. Mbah Mudin itu untuk bengkok. Malah ada calonan Mudin. Nantinya kiai juga ada calonan. Nah kalau kiai ada calonan berarti kan nanti ada pensiunan kiai. Ada apa? Pensiunan kiai ini ku napa, Mbak? Mantan kiai. Mantan kiai itu sebutane lho napa? Lah saiki Hercules ku mantan bajingan. Lah saiki dadi wong sae. Dadi wong apik. Lah saiki nak mantan wong apik. Nggih, ngoten niku. Ya ngono kuwi. Jadi intinya itu hanya memperebutkan itu rumah. Lah iya, maka di sini di dalam Quran kalau begitu kilat pas biar petir pas dia berjalan. Tapi di masa itu kilat sudah nggak ada, dia numbuk bentus. Di mana Islam menguntungkan rame-rame lah teriak Islam. Tapi di mana Islam dimintai bantuan, Islam dimintai sokongan, rame-rame ngundurin diri. Iya, seperti itu kan. Kalau ada barkon tuh biar seperti mau nyimbar sirahe, itu dia berjalan, tapi begitu peteng mandek. Di mana Islam menguntungkan, dia rame-rame lah teriak Islam. Tapi di mana Islam dimintai bantuan, rame-rame ngundurin diri, rame-rame ngumpet. Nah, bagi saya di sini ya, itulah kiai zaman sekarang. Karena apa? Nanti kalau nggak ada itu hadis Rasulullah nggak akan terbukti. Hadis Rasulullah yang pundi, Pak? Nah itu yang yakti ngalanasi zamanu lai kominal Islam ilismuhu. Waladini larusmu walaminal Quran ila darsu.
cara Jawane bakal teko ing atase para manungsa ing kono. Nggih. Islam mung kari jenenge. Agama gari tondo-tondone aja nggo picis putih niku ya. Nah, Cek, Assalamualaikum ngene ya, Cek. Tondo-tondo agama Islam ra ngono. Nggih. Ngono kuwi. Jadi Al-Quran tinggal bacaannya saja. Ini kan sesuai dengan Mbah Gus Dur disairkan di dalam tanpa waton itu kan. Jadi yang namanya apa itu? Akeh Kang apa? Akeh Kang apal itu. Akeh Kang apal Quran hadise seneng ngapirke marang liyane, kapire diri gak digatke selagi sih kotor ati akale. Terus diteruskan lagi Kang Aran Soleh bagus atine. Karono mapan sharing ilmune, seri siji saringat, seri loro toreko, seri telu hakikat, seri papat adalah marifat. Nah, yang dijikok neng kene apa? Yang bagus atine. Karena ibadah itu yang paling bagus di mana? Saya pernah ditata bapak saya juga, Pakku. Kowe nara kuat poso, gak sah poso le, ora kuat sih. Nah, kowe nara kuat zikir juga sah zikir. Riyadhah tirakat gak kuat ya rasa riyadhah tarekat. Gak usah. Gak mampu haji juga sah haji. Tapi ada ibadah yang paling hebat yaitu belajar noto hati. Lah mula Kang Aran Soleh bagus atine. Lah, malah zaman sekarang merebutkan segala sesuatu malah yang dinamakan ya sudah diseksikan dengan dicatat sih. Nggih. Kesepakatan. Ya. Duh bolo kanca priya wanita ngaji aja mung sarengat bloko. Pinter ndongeng nulis maca tembe mburi sara. Kae apa? Mung dongeng nulis maca. Dongeng dicatat, kebenaran gondi ditulis. Nah, kok dicatat, diapalke terus diwaca, apal. Lah kok kira-kira nek engko dadi kiai panggung. Iki nek aku ki dijikok wong antenan. Dene walimatul ngarus iki dalile ngene. Aku jika wong sunatan dalile ngene. Aku jika nang gone wong hakekoan dalile ngene. Itu rumus resep. Nggih. Rumus dan resep. Akhirnya yo dalil-dalil wong sing ngerti dalil ngono kuwi. Ngukumi wong sing ngerti hukum. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @ora merinding 669. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Badhe matur Yi. Saya sering dimintai tolong sama warga sekitar untuk menetralisir makhluk halus. Padahal saya tidak pernah berguru tentang hal itu. Apakah itu semua bonus dari Allah untuk saya? Apa itu ujian dari Sang Maha Tunggal? Nah, itu lebih detail lagi. Tanyakan kepada ahlinya. Setidaknya ke tempatnya Susana. Tanyakan pada Susana tuh lebih tahu. Nah, makhluk halus itu banyak sih. Kalau mendeteksi bangsa welut, bangsa cacing, kalau kita juga gampang. Tapi kan makhluk yang lainnya itu mungkin saja karena kita mendeteksi makhluk halus yang di dalam diri kita saja belum selesai, belum rampung. Kita belajar mendeteksi makhluk halus di dalam diri kita yang wujud kotir-kotir yang dari Gusti Allah. Menelusuri perintah-perintah kotir-kotir yang di dalam diri akal dan pikiran kita belajar menelusuri. Nah mungkin saja kalau dia sudah masuk di dalam frekuensinya, misalnya kita pengendalian nafsu alwamah, kan alwamah itu kan perbawaan bumi ya. Jadi di situ adalah alam-alam yang nuntun di dalam alam kegelapan, alam khorim, alam khorim. Nah kalau dia tuh zikir sampai di situ bisa menghapus nafsu alwamah kita. Masuk di dalam frekuensi alam
barzah. Tidak sengaja di situ juga terlempar dalam barzah, kita tahu-tahu dalam barzah. Nah, dalam barzah itu kan banyak sekali, ada alam penasaran, ada alam surga, dan apa maksudnya nikmat, ada yang tak nikmat dan sebagainya. Itu di dalam barzah. Nah, maka segala sesuatu maka ada di situ. Maka nih kalau kita ini belajar untuk mengenal makhluk-makhluk halus yang di dalam diri kita. Bisikin-bisikan, pulang untuk berbinas, malikin nas, ilahin nas, mingsari waswasil konas. Nah, kalau kita benar-benar meneliti waswasil konas, nanti supaya kita ini bisa belajar aladi wasupi sudur rinas yang selalu kebisikan-bisikan kejahatan dalam pikiran yang halus di dalam dada manusia. Nanti kita bisa deteksi juga yang namanya minaji natiwanas, makhluk yang dari golongan jin atau manungso. Nah, ini kayak apa yang ditanyakan, apakah ini itu bonus dari Allah, apakah ini ujian dari Gusti Allah? Itu mas pandangan jenengan pripun? Nah, kalau bonus itu kan hadiah toh ya. Nah, hadiah itu kan namanya karomah. Namanya karomah. Kalau memang kita ini sudah belajar takholi, masalah tojali dan laduni kan akan turun sendiri tanpa diminta, karena itu nggak bisa dipelajari. Kita cukup belajarnya takholi dan takhali. Takholi itu dalam arti membuang sifat-sifat yang maksiat dari dalam diri. Sedangkan takholi memasukkan sifat-sifat yang taat kepada Gusti Allah. Maksiat dan taat pun kalau diceritakan ya nggak ada rampungnya. Gampangnya ya, kita melakukan sifat yang positif. Nanti maka semua itu akan ada jawaban dari Gusti Allah. Kenapa? Orang-orang yang sudah bisa menerima toh jali atau laduni itu kan orang-orang yang diistimewakan oleh Gusti Allah. Nah, kalau memang kita ibadahnya tuh yang istimewa, mungkin saja kita ya akan diistimewakan Gusti Allah. Terus fenomena Mbah yang selama ini terjadi ketika Mbah Kastama Klaus kan ngeten Mbah. Ngeten ngoten niku. Jano kuwi piye to ngoten lho. Apa yang maksudnya? Jano ngono kuwi tenan pora. Terus seperti itu deteksi bangsa terus ngeten niku Mbah. Neteng TV-TV ini kok. Cerita makhluk halus itu. Nah, apakah itu bagian dari wilangan hanya ciptanya dia sendiri atau memang betul-betul dia itu bisa mendeteksi hal seperti itu gitu loh. Nah, waktu saya belajar di tenaga dalam 2 kalimat syahadat, kita menggunakan setrum. Jadi kita belajar setrum. Setrum ini untuk belajar itu belum tidak pakai kunci, jadi semua tuh hanya pakai izin dulu. Jadi napas keluar dan napas masuk itu diisi dengan kata Allah itu didaimkan. Dengan tujuan di dalam sana minta setrum. Minta setrum itu ya kita tidak, bagaimana kita di dalam izin sendiri kan minta mukjizat yang Nabi yang Muhammad yang asli yang tidak disengaja dan ampuhan selamat. Jadi kita minta gerak, yang gerak sendiri, getaran-getaran sendiri. Memang ada getaran juga, seperti setrum juga. Nah, tangan angkat sendiri. Nanti kalau sudah masuk setrum, baru kunci diberikan dengan belajaran ya juga harus disiplin. Mendeteksi. Nanti ada setrum juga. Kadang setrum itu tangan tuh tidak sengaja, ngayun. Tidak sengaja itu kadang-kadang ya ada keterkaitan dirasa tangan itu kayak seperti kebas, tapi dia bisa jalan sendiri, tidak apabila ngangkat diturunkan ya nggak bisa, harus dengan lewat perasaan. Berarti refleks ya Mbak? Refleks. Tapi juga belajar itu juga lama. Belajar di setrum itu memang ada setrumnya juga, merasa ada setrumnya juga. Misalnya kita menciptakan gerak buka tutup itu ya kadang-kadang bisa buka tutup sendiri. Minta gerak gini, kadang-kadang minta dua-duanya dua. Nanti minta tangan yang satu pelan-pelan.
harus ada perasaan minta diamin satu, yang sebelah harus gerak kenceng, lebih cepat. Itu juga kadang-kadang minta gerakan sifat-sifat, minta gerakan harimau, minta gerakan monyet, minta gerakan apa, itu bisa. Itu ya, mainnya kecipta gitu. Cipta. Ada permohonan cipta, di sana. Maka panggilan karomah atau panggilan setrum sendiri itu memang diawali dengan zikir napas keluar dan masuk. Harus jedanya harus sama. Misalnya Allah kan dicepatkan, gaim toh yo. Allah terus minta di dalamnya. Nanti kalau lama seperti desesan harimau kok. Itu berapa tahun prosesnya untuk nyampe gerakan refleks? Ya tinggal cakapnya cipta. Setiap orang berbeda gitu. Berbeda. Terus nganu Mbah, sekarang di zaman sekarang itu banyak sekali ya, saya lihat di di media-media sosial itu, di sana ada tulisan mengajarkan ilmu laduni. Ya. Nah, itu menurut jenengan bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Laduni tidak bisa dipelajari gitu. Tidak bisa. Toh jali juga nggak bisa. Hanya dia itu melakukan takholi dan takhali. Takhali dan takholi. Jadi semua itu nggak bisa belajar. Kalau kita sudah takholi, takhali dengan disiplin, ya nggak diminta kepengen sekti, kepengen karomah itu kan, enggak toh ya. Lillahi ta'ala. Kadang-kadang nggak sengaja itu dapat yang namanya macam karomah lah. Nah, karomah itu sebenarnya kadang-kadang yang memiliki tidak merasa miliki, tidak tahu kok bisa yo. Kadang-kadang. Nah, jadi di sini aku kok iso yo lek ngono kae. Berarti itu bagian dari ridho gitu. Dari ridho Allah. Maka di situ ada pujiannya, ojo do seneng bulan karomae. Kaya Mbah Dukun kang mandi dongane. Iku rusak iman lan zikire ya. Iman Islame iku rasah salat zikire. Lah karono niate kiblatine hilang sih. Jadi al-karomai nggih. Tapi kok anu nggih, Mbah? Terus yang apa ya? Apakah mereka itu termasuk bagian sing tidak memahami atau seperti apa kok sampai dia berani memunculkan gaib pangkat mengajarkan ilmu laduni? Nah, ya atau hanya sekedar resep-resepnya saja? Lah ya. Yo segala cara wong akeh golek duit yo akeh wae ngono. Wong Habib do ngaku-ngaku padahal yo ora ning Habib kan. Nggih. Ngono kuwi yo aneh men to yo cuma segala cara. Nggih. Sekarang kan banyak Habib padahal logikanya kan enggak ada. Wong Kanjeng Nabi enggak punya anak lagi kok. Ngono lho. Nggih. Oh, do ngaku Habib yo bisa. Oh, sekarang dengan rilonya, dengan apa, datang di kampung minta-minta. Saya ini juga ada yang datang minta meja. Aku yo meja neng siji warisan mbahku, malah yo dijaluk aku. Akhir rawe Habib aku yo. Ada yang datang dari Gresik minta apa itu namanya sodakohnya, buka dalil. Ambillah rezeki mereka untuk disodakohkan. Lalu dalili di dasar, aku didalili. Dia minta sodakoh seharga kambing yang paling bagus dan paling tua. Akhirnya apa? Dikasih 1 juta, ini dapat kambing gede nggak nih? 2 juta, ini udah dapat belum? Akhirnya 2,5 juta. Karena saya dibentak-bentak. Itu dari Gresik. Nah saat ini, waktu ada apa itu, merebutkan nama Habib itu, saya selamat ini. Saya selamat. Tidak ada yang datang minta-minta. Nanti kalau kesini saya bentak. Sekarang nggak ada Habib katanya kok. Nggak tahu kok. Nggih.